Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah hari ini kita akan belajar surah Qaf, yang mana kita tahu surah Qaf itu ada di juz 26 ya. Jadi tadi sudah selesai juz 27, sekarang kita alhamdulillah hari ini di juz 26. Dan surah Qaf sendiri teman-teman, kalau teman-teman buka mushaf teman-teman silahkan dibuka, itu terdiri dari 45 ayat. Dan surah Qaf ini juga termasuk dari bagian surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kita akan belajar bersama-sama seperti apakah isi kandungan dari surah Qaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sampai selesai ya belajar surah Qaf dan mengamalkannya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan huruf Qaf, dan kita tahu huruf Qaf ini adalah surah atau huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal surah. Jadi huruf Qaf, para ulama berbeda pendapat apakah Qaf ini ada artinya atau tidak. Dan pendapat terkuat ya, pendapat yang paling kuat adalah huruf Qaf itu sendiri adalah huruful muqatta'ah, ya huruf-huruf yang terputus-putus yang biasanya datang sebagai pembuka awal surah, ya mafatihas suwar. Dan di sini tidak ada arti tertentu, makna tertentu, karena memang ini bukan kalimat ya, tapi ini adalah huruf ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan huruf, bukan hanya di surah Qaf. Kita sudah pernah belajar tentang surah Al-Qalam, Nun ya. Dan juga ada di dalam Al-Quran nanti teman-teman surah Toha misalnya, Toha, atau teman-teman misalnya baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, ini semuanya adalah huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang ada di atas atau di depan surah. Baik, wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Di sini ada waw, di mana waw ini adalah huruf qasam, teman-teman. Dan biasanya orang-orang Arab itu mereka ketika bersumpah mereka gunakan dengan huruf-huruf qasam. Misalnya, mereka menggunakan kata wallahi, misal ya. Tallahi itu huruf ta, tapi misalnya wallahi. Nah, ini huruf waw digunakan oleh mereka, dijadikan sebagai huruf qasam ya. Dan kita tahu orang-orang Arab itu biasanya mereka sering kali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid, teman-teman, artinya adalah mulia, dan maknanya ya Al-Majid itu adalah luar biasa ya, karena subhanallah Al-Majid ini berasal dari kata Al-Majdu yang maknanya adalah luas ya. Baik, kalau di Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, di tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Tafsirul Karimul Mannan, fi Tafsiril Kalimil Mannan, Syekh Sa'di mengatakan bahwa di dalam surah Qaf ayat pertama ini kata beliau, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan huruf Qaf, dan beliau memaknai Al-Quranul Majid dengan wasi'ul ma'ani 'azimuha, dengan luasnya makna, ya agungnya makna, katsirul wujuh, katsirul barakat, jazilul mubarrat. Wal majd, kata Syekh Sa'di, sa'atul awsaf wa 'azamatiha. Jadi arti kata majd itu adalah sifat yang sangat-sangat luas, dan juga subhanallah al-majd ini juga bisa diartikan dengan yang maha agung ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini teman-teman adalah kalamullah, di mana memiliki makna yang cukup luas ya, subhanallah. Dan di sini
kita tahu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang kedua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Bal ajibu ay al-mukadzibuna lirrasul. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, bal ajibu, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada utusan-utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakannya. Bal ajibu al-mukadzibuna lirrasul an ja'ahum mundzirum minhum, ketika mereka memberikan peringatan. Ya, yundiruhum ma yadurruhum wa ya'muruhum bima yanfa'uhum wa huwa min jinsihim. Fata'ajjabu min amrin la yanbaghi lahum ta'ajjub min, bal yata'ajjab man aqala man ta'ajjaba min. Ya. Jadi teman-teman, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sebenarnya mereka itu bukan mengingkari Rasulullah SAW dari kalangan mereka sendiri, bukan. Tetapi sebelumnya sebenarnya mereka itu yang menjadi pengingkaran bagi mereka adalah hari kebangkitannya. Jadi mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, waktu itu mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka mengira bahwa setelah mereka meninggal dunia, kemudian mereka sudah tidak ada lagi peristiwa yang akan ditemuinya. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka dari itu akhirnya ya mereka pun tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, subhanallah teman-teman, disinilah ya letak di mana sesungguhnya yang namanya hidayah ya. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Makkah, mereka tidak menerima ya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan mereka. Padahal orang-orang Yahudi, mereka mengandai-andai utusan terakhir itu datang dari kalangan orang-orang Bani Israel ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan utusan terakhir datang dari golongan Arab, dan seharusnya mereka beriman ya karena didatangkan dari golongan mereka. Tapi subhanallah, hidayatut taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mereka berasal dari orang-orang Arab dan Nabi mereka diturunkan dari golongan mereka, mereka tidak beriman karena mereka belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan tetaplah beribadah kepada Allah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Ya, mereka orang-orang musyrikin mengira dan bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketika kita setelah mati dan setelah menjadi tanah, apakah kita akan dikembalikan lagi? Dan menurut mereka, dzalika raj'un ba'id, ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, ini sesuatu yang jauh, sesuatu yang kayaknya tidak mungkin. Masa ada orang menurut mereka memakai logikanya mereka bahwa orang yang sudah menjadi tanah, ya, orang kan meninggal dunia dikubur ya teman-teman, bersatu dengan tanah. Dan ketika sudah bersatu dengan tanah, maka menurut mereka itu nggak mungkin ya tanah tersebut dijadikan kembali. Mereka tidak berpikir bahwa kita pun aslinya tidak ada ya. Dan di dalam tafsir Qurtubi disebutkan teman-teman, makna atau arti dari kata raj'un ba'id ay ghairu kain ya, walasna raji'ina ahya'an ba'da mamatuna. Katanya di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa orang-orang musyrikin Arab, mereka itu tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali setelah mereka meninggal dunia ya. Jadi itu adalah sesuatu yang ghairu kain atau mustahil ya. Mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala
dan mereka subhanallah ya dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Baik, apa yang dikatakan Syekh Sa'di di sini? Faqasu qudratun man huwa ala kulli syai'in qadir al-kamil min kulli wajh bi qudratil abdul faqir al-ajiz min jami'il wujuh faqasul jahil alladhi la alima mimman huwa bi kulli syai'in alim alladhi ya'lamu ma tanqusul ardu min ajsadihim muddata maqamihim fi barzakhihim wa qad ahsa fi kitabihi alladhi huwa 'indahu mahfuz 'an at-taghyir wa at-tabdil ulama yajri 'alayhi fi hayati wa mawatihi wa hadha istidlal bi kamal ilmi wa si'atihi allati la yuhituha biha illa hu ala qudratihi ala ihya'il mauta. Baik, mereka teman-teman orang-orang musyrikin Arab, mereka tidak mempercayai akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mematikan, yang bisa menjadikan subhanallah orang-orang yang awalnya tidak ada kemudian ada, yang awalnya Allah wafatkan kemudian Allah hidupkan kembali. Mereka tidak mengimani ini. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang akhirnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad alimna, dan kita tahu teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata qad, itu artinya adalah untuk mentakkid, ya, untuk memperjelas. Qad, ya, sungguh, alimna ma tanqusul ardu minhum, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, ya. Wa indana kitabun hafidh, dan pada kami ada catatan yang terpelihara dengan baik. Jadi dalam surah Qaf ayat keempat ini, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka orang-orang musyrikin Arab yang mereka meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dengan penuh keyakinan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah itu tahu, ya, kemana perginya jasad mereka setelah dikubur, dan Allah tahu, ya, kemana jasad mereka setelah mereka menjadi tanah, ya, subhanallah. Dan ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin. Matang kusul ardu artinya jasad yang akan terkurangi karena bersatu dengan bumi, ya, dimakan oleh tanah. Bahkan subhanallah teman-teman, semua anak Bani Adam, ya, itu jasadnya dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Jadi teman-teman kan punya tuh tulang ekor di bawah, ya, yang keras di belakang bawah punggung itu ada tulang ekor. Nah, itu yang akan Allah sisakan. Jadi semua jasad orang yang sudah meninggal, ya, nanti ada pengecualian. Mayoritas semuanya habis, tidak tersisa, ya, kecuali tulang ekor ini yang akan Allah sisakan, dan nanti Allah Azza wa Jalla hidupkan kembali subhanallah manusia ketika datang hari kiamat dengan dibangkitkan, ya, dari tulang ekor yang tersisa. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Dan ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita tengok di tafsir Tabari rahimahullahu taala, apa kata beliau ketika beliau menafsirkan ma tanqusul ardu minhum. Kata beliau, ma ta'kulul ardu min ajsamihim, apa-apa yang dimakan oleh tanah dari jasad-jasad mereka. Wa indana kitabun hafidh, di dalam tafsir Tabari disebutkan waladaina kitabun ma'alimna bidzalika hafidun lidzalika kullih wasammahu azza wa jalla hafidhan li'annahu la yadrus ma kutiba fihi wa la yataghayyar. Disebutkan di sini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala wa indana kitabun hafidh, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki catatan-catatan, ya, semua amal yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi amalan mereka, buku catatannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya akan membukakan kembali apa yang telah dilakukan oleh hambanya di dunia. Baik, kemudian ayat yang kelima, bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ya subhanallah,
bal kadzabu, teman-teman, mereka bal kadzabu, mereka itu bahkan mendustakan bil haqqi, mendustakan kebenaran lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang, fahum fi amrim marid, dan mereka dalam keadaan kacau balau, ya, mereka dalam keadaan tidak teratur, ya. Dan kita tahu subhanallah, orang-orang musyrikin Arab, ya, orang-orang musyrikin dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, keadaan mereka itu mengerikan, ya. Akhlaknya mereka itu tidak ada benarnya, ya, subhanallah. Mereka senang berjudi, mereka senang minum-minuman keras, mereka membunuh bayi-bayi perempuan, mereka menghina kaum wanita, subhanallah, dan mereka dalam keadaan ketakutan, ya, dalam keadaan di mana-mana ada kemaksiatan, di mana-mana ada kejahatan, ya. Jadi tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka, subhanallah. Semua orang yang berkuasa dia bisa semena-mena menindas budaknya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan akhlaknya mereka, ya. Innama, kata Rasulullah SAW, innama bu'istu limasalihil akhlak, ya. Dan subhanallah teman-teman, ini adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau. Dan subhanallah, ya, mereka ternyata subhanallah orang-orang musyrikin, mereka tidak mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berada dalam keadaan marij, mereka dalam keadaan meragukan, ya, mereka dalam keadaan tidak beriman. Mereka bahkan mengata-ngatai Nabi kita Muhammad SAW dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Rasulullah SAW dikata-katai sebagai seorang dukun, Rasulullah SAW dikata-katai sebagai orang gila, sebagai orang penyihir, dan lain sebagainya, subhanallah. Dan ini menjadi bukti, teman-teman, bahwa setiap orang yang mengajak kepada kebenaran pasti mereka akan menemui ujian-ujian di dalam kehidupannya, ya. Baik, ayat yang kelima dulu kita lihat tafsirnya Syekh Sa'di, lamma ja'ahum fahum fi amrin majid ay mukhtalit mutasyabbih la yuthbituna ala syai' wa la yastaqiru lahum qurrah fataratan yaquluna anki innaka sahirun wa taratan majnun wa taratan syair kadzalika ja'alul qur'ana 'idin kullun qala fihi maqtadahu ra'yuhu al-fasid wa hakadha kullu min kadhib bil haqq fa innahu fi amrin mukhtalit la yadri lahu wajh wa la qarar. Ini ada kaidah dari Syekh Sa'di, teman-teman. Setiap orang, setiap hamba Allah yang dia mengingkari kebenaran, pasti kehidupannya itu akan membingungkan, ya. Kehidupannya itu akan kacau balau, ya. Karena mereka tidak beriman dengan sesuatu yang sudah menjadi fitrah bagi mereka, ya. Dan ini menjadi tanda bahwa sejatinya, teman-teman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dimanapun mereka berada, itu pasti hidupnya tidak akan tenang, tidak akan teratur. Susah kalau diajak untuk teratur, ya. Subhanallah, kita kaum muslimin, ya, subhanallah, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba Allah ketika sholat jamaah itu dilatih dengan sebuah komandan, ya, misalnya mengatakan Allahu Akbar di dalam sholat, maka shaf mereka akan rapih, ya, dalam waktu yang sangat pendek, ya. Untuk merapikan shafnya kaum muslimin itu, subhanallah, ketika akan sholat, ya, maka subhanallah tidak perlu lama untuk mengatur. Dan ini menjadi bukti bahwa seharusnya kita orang-orang beriman itu teratur di dalam kehidupan kita, ya. Karena memang subhanallah Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita semuanya di dalam ibadah kita untuk memiliki keteraturan di dalam beribadah, ya. Sampai-sampai sholat pun diatur, ya, sehari 5 kali dan ada waktunya masing-masing, subhanallah. Dan beginilah kondisi orang-orang beriman, ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, ya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla, teman-teman, di sini memberikan, ya, subhanallah, sebuah pertanyaan. Di sini Allah Azza wa Jalla ini memperingatkan orang-orang musyrikin yang mana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyahnya. Karena ayat itu ada dua, ya, teman-teman. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah itu yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya, hamba-hambanya untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ke langit. Apa kata Allah? Afalam yanduru ilas sama? Apakah kalian tidak
melihat dalam penciptaan langit yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, maka tidaklah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha. Lihat bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala, kami membangunnya, wa zayyanaha, dan menghiasinya. Dihiasi langit-langit tersebut dengan bintang-bintang. Subhanallah, menjadi indah. Teman-teman, kalau teman-teman misalnya keadaan langit tidak mendung gitu ya, subhanallah, di malam hari teman-teman tengok gitu ya, subhanallah, indahnya sekali ada rembulan, apalagi kalau di tanggal-tanggal 13, 14, 15 ya Hijriyah, itu Masya Allah keadaan langit sangat menakjubkan ya, subhanallah. Di malam hari adanya rembulan, subhanallah, bulan purnama, kemudian adanya bintang-bintang, subhanallah, maka kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kalian melihat ya tentang ciptaan yang telah Allah ciptakan, dari ciptaan-ciptaan yang cukup luar biasa besar, yaitu langit ya, di mana Allah telah membangunnya, di mana Allah telah menghiasinya, wa ma laha min furuj, dan subhanallah ciptaan Allah itu sempurna ya, tidak ada cacat di dalamnya, subhanallah. Dan ini bukti bahwa Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, yang maha menciptakan seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi ini adalah sempurna ya. Sesadi mengatakan, kata beliau, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum ay la yahtaju dalika an-nazar ila kulfa wa shadd rahal. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla, teman-teman, memberikan kepada kita kemudahan. Ketika melihat langit, maka kita bisa melihat dengan mata telanjang kita tanpa memerlukan alat, tanpa harus berjalan dengan perjalanan yang jauh. Maksudnya langit yang pertama, langit bumi, karena langit itu kan bertingkat-tingkat ya. Langit itu ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisan yang terdekat dengan kita, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melihatnya tanpa membebani kita dengan alat-alat yang luar biasa. Subhanallah, fi ghayatis suhulah, kata Syekh Sa'di. Subhanallah, Allah berikan kepada kita untuk langsung memandang langit. Kalau teman-teman sekarang sedang ngaji di ruangan outdoor, lihat ya, kita bisa melihat langit yang begitu luar biasa. Subhanallah, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Sa'di mengatakan, kaifa banainaha ay la tara fiha aiban wala furujan wala khilalan wala ikhlalan. Ay kaifa banaina ay mustawiyatal irja sabitatul bina. Subhanallah. Di sini benar-benar Allah Subhanahu wa taala membangunnya dengan bangunan yang cukup megah. Subhanallah, tidak ada retak di dalamnya. Subhanallah. Dan ini bukti kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di ayat yang ke-7, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna min kulli zawjin bahij. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kemegahan langit ya beserta bintang-bintang yang ada di atasnya, subhanallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sebagai hambanya dan terutama orang-orang kafir ya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar melihat ke bumi yang dipijaknya ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah hamparkan bumi, madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Subhanallah. Dan di bumi itu Allah telah ciptakan gunung-gunung, subhanallah, sebagai pancang untuk bumi ini, subhanallah. Dan di dalam bumi ini min kulli zaujin bahij, setelah bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, subhanallah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Wa ambatna min kulli zawjin bahij, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay min kulli sunifa min asnafin nabat alladhi tasuru nadhiru wa ta'ajjab mubsirha. Subhanallah teman-teman. Kalau kita lihat ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka kita akan terpesona dengan ciptaan-ciptaannya Allah. Subhanallah. Ada tumbuhan yang warnanya merah, subhanallah, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya
warnanya biru, ada yang warnanya ungu, subhanallah, ada yang oranye, masya Allah, berwarna-warni, subhanallah. Dan itu Allah Azza wa Jalla yang menjadikan itu semuanya, yang menciptakan itu semuanya, subhanallah. Ada lagi, subhanallah, bukan hanya dari warna ya, tapi dari aroma, dari bau, subhanallah. Kita lihat melati yang mana baunya harum sekali kalau kita cium ya, dan juga manfaat dari tumbuh-tumbuhan, dari misalnya herbal-herbalan, misalnya kunyit, jahe, semuanya Allah ciptakan untuk kita, subhanallah. Dan itu semuanya seharusnya menambah iman orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah teman-teman. Sering-seringlah kita ke alam, ya, sering-seringlah kita berjalan di muka bumi ini dan melihat keagungan Allah. Ajarkan kepada anak-anak, subhanallah ya. Kemarin subhanallah anak-anak kami yang ada di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan ada kegiatan outing kelas ya, semacam keluar gitu ya. Dan alhamdulillah Allah berikan pergi ke sebuah tempat di mana subhanallah di sana ada tempat anak-anak kita diajak untuk melihat anggrek, baru satu jenis tumbuhan yaitu anggrek, dan itu bermacam-macam dari bentuknya, dari warnanya, subhanallah. Belum lagi kemarin anak-anak kita alhamdulillah diajak juga untuk melihat berbagai macam hewan, subhanallah. Mereka juga terpesona, bahkan kami para gurunya subhanallah kita dibuat terpesona dengan ciptaan Allah, subhanallah. Ikan saja bermacam-macam bentuknya, subhanallah, subhanallah. Dan ini subhanallah teman-teman ya, ketika kita melihat ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu mempesona, seharusnya bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdim munib. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit? Apa hikmahnya Allah menghamparkan bumi dan Allah ciptakan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, ya subhanallah, yang begitu mempesona, yang begitu indah. Ternyata di antara hikmahnya adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Subhanallah, tabsirah ya, wa dzikra likulli 'abdim munib, dan juga peringatan bagi setiap hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini teman-teman seharusnya yang bisa kita rasakan. Ya, jadi yang namanya healing, yang namanya halan-halan itu adalah sebuah seharusnya ya, yang halan-halan yang bermanfaat ya. Jadi bukan hanya jalan-jalan yang menghabiskan uang, melihat orang ramai dengan keramaiannya, setelah itu tidak bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah justru subhanallah bukan bertambah takut kepada Allah, malah justru akhirnya mengumpat ya, akhirnya menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala misalnya, subhanallah. Dan ini teman-teman yang bisa kita lakukan ya, ketika kita melihat apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, maka bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, subhanallah. Dan bagi teman-teman yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu misalnya seperti apa tuh, misalnya biologi, fisika, misal ya, kimia, apapun ilmu-ilmu dunia ya subhanallah, maka kaitkan dengan Allah Azza wa Jal, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Melihat, mempelajari tentang penciptaan manusia, maka kita katakan ya, kalau teman-teman saat ini ada yang menjadi dosen ya, atau menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, katakan subhanallah nak ya, mendampingi anak-anak belajar IPA. Masya Allah, inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah ya, dari sesuatu yang hina yaitu mani, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluknya manusia, subhanallah. Dan ini tidaklah kita mengajarkan teman-teman kepada anak-anak kita tentang apapun dari ciptaan-ciptaan Allah, kecuali kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami hamba-hambamu yang takut kepadamu ya. Jangan sampai kita ketika berdoa itu teman-teman, berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita, jangan sampai kita hanya berdoa ya Allah berikan dia nilai yang tinggi, misalnya ujian, terus kita berdoa ya Allah selesaikanlah ia di dunia misalnya. Allah akan berikan kesuksesan, Allah akan jadikan anak-anak teman-teman semuanya pintar, tapi mohon maaf sekali,
kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah agar Allah melembutkan hati anak-anak kita, Allah hanya jadikan mereka pintar mengetahui ilmu-ilmu dunia tapi tidak bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, ya. Jadi kembali lagi bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, dan Allah telah ciptakan langit untuk diambil pelajaran bagi kita sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Subhanallah. Lihat teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit itu air yang banyak, ya. Jadi ketika hujan nih, alhamdulillah sekarang kalau kami di Yogyakarta alhamdulillah sudah sering diguyur hujan, ya. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, kita menjadi teladan yang baik. Kita katakan Allahumma sayyiban nafi'an, mari kita berdoa, ya. Kemudian kita juga katakan bahwa hujan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan air hujan ini anak-anakku, ya Allah, jadikan tumbuh-tumbuhan menjadi bagus, ya Allah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah berikan subhanallah dengan air ini air minum, ya, untuk manusia, subhanallah. Dan ini juga banyak manfaatnya. Jadi kita belajar lagi tentang ayat-ayat kauniyah Allah, teman-teman, ya, subhanallah. Atau misalnya teman-teman yang saat ini menjadi seorang guru, mengajarkan bagaimana siklus hujan misalnya, kemudian turun hujan, setelah itu hujan mengairi bumi ini, dan kita katakan kepada anak-anak kita bahwa air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ini mubarakah. Mubarakah adalah air yang bisa diambil banyak manfaatnya. Ya, kita ajarkan apa manfaat air hujan, ya, sehingga jangan sampai, ya, anak-anak kita akhirnya menghina hujan itu sendiri, ya, mencela hujan itu sendiri. Karena subhanallah sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, ya, maka air hujan itu sendiri subhanallah teman-teman banyak manfaatnya. Di antaranya subhanallah, di antara manfaat air hujan teman-teman, bagi teman-teman yang menginginkan mong-mongan, ya. Jadi saya juga ini mendapatkan ilmu bahwa di antara cara, ya, ikhtiar bagi yang menginginkan mong-mongan itu hujan-hujanan. Dan hujan-hujanannya itu subhanallah teman-teman langsung yang terkena hujannya bukan dari genteng, misalnya langsung yang dari langitnya itu loh. Nah, itu boleh hujan-hujanan. Atau misalnya air hujan ini juga bisa dijadikan sebagai cara untuk meruqyah, ya, subhanallah. Jadi biasanya yang terkena gangguan-gangguan jiwa itu diantaranya caranya agar mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah, maka subhanallah dibiarkan untuk hujan-hujanan, ya. Dan ini pernah saya temukan, ya, dan insyaallah ini beritanya sahih dari seseorang yang biasa meruqyah, subhanallah. Dan subhanallah ini adalah manfaat dari air hujan itu sendiri, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, ya, dengan hujan ini subhanallah Allah jadikan para pak tani, ya, karena di samping kanan kiri saya masih ada sawah. Saya tuh melihat subhanallah, alhamdulillah, ya, tidak perlu lagi mengairi sawahnya, subhanallah, dengan air hujan. Allah telah turunkan, Allah telah ringankan beban para pak tani, ya, masya Allah. Dan kita tahu subhanallah dengan air hujan itu sendiri subhanallah kita bisa menemukan banyaknya PLTA, ya kan. Biasanya PLTA itu kan menggantungkan sumber airnya dari air hujan, ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat hujan, dan ini boleh dijadikan sebagai kurikulum teman-teman bagi teman-teman yang ingin mengajarkan putra-putrinya. Di antara kurikulumnya adalah mengenal hujan dan manfaatnya, serta bagaimana mengkaitkan agar anak-anak kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid." Masyaallah, ya. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10? Dan pohon kurma, subhanallah, di mana pohon kurma itu memiliki mayang-mayang, subhanallah. Wan nakhl, ya, nakhli basiqat, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang memiliki mayang yang bersusun-susun, subhanallah, bersusun rapi. Dan
Tidak apa-apa teman-teman, kita juga belajar melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan pohon kurma. Jadi kalau teman-teman ada di Indonesia, alhamdulillah sekarang ada juga yang menanam pohon kurma yang gak harus jauh-jauh ke Timur Tengah. Maka saatnya teman-teman tuh mengajarkan kepada buah hatinya apa sebenarnya pohon kurma itu sendiri, ya. Dan subhanallah, pohon kurma adalah pohon yang semuanya bermanfaat. Subhanallah, semuanya bermanfaat. Dan kita tahu, subhanallah teman-teman, di mana pohon kurma itu bisa bertahan dalam kondisi yang cukup ekstrim gitu kan? Iya nggak teman-teman? Kan kita tahu yang namanya pohon kurma itu biasanya pertama kali tumbuh itu kan di daerah Timur Tengah ya. Timur Tengah itu kan kalau pas cuacanya panas sekali. Ya sampai 45, cuacanya dingin sampai -3 derajat, itu subhanallah pohon kurma tetap kokoh ya, biidnillahi ta'ala. Ya, dan subhanallah kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita hidup dalam kondisi apapun, kita itu harus menjadi orang-orang yang kuat, ya, minta kepada Allah kekuatan, ya. Apalagi di zaman yang katanya tahun 2023 itu ada masa-masa resesi, ada masa-masa macam-macam, maka kita minta kepada Allah. Kita minta kekuatan kepada Allah, ya subhanallah, dan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah hamba seperti pohon kurma misalnya, yang mana mereka itu kokoh gitu ya, diterpa cuaca apapun tidak melempem gitu ya, subhanallah. Dan ini luar biasa teman-teman. Bahkan pohon kurma itu kalau kita tanya ke petani kurma yang menanam pohon kurma, itu harus ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 3 meter, lalu ditutup dengan bebatuan. Ya, jadi di tempat kami tuh di daerah Berbah, kami tuh pernah mendatangi salah satu pak petani, saya dan suami waktu itu, yang mana beliau tuh punya kebun kurma gitu loh. Terus kita ngobrol-ngobrol dan beliau mengatakan bahwa subhanallah pohon kurma ini cukup unik katanya ya. Jadi cara menanam saja sudah luar biasa, masya Allah, ya, Allahu Akbar. Dan kita tahu subhanallah, kalau kita belajar dari buah kurma teman-teman, subhanallah, buah kurma ya, itu adalah buah yang banyak sekali manfaatnya, subhanallah. Dan subhanallah, buah kurma itu ya, beberapa jenis kurma ya, tidak semua kurma itu Allah jadikan tidak mudah membusuk ketika berada di luar ruangan gitu loh, subhanallah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya buah kurma, yang namanya pohon kurma itu subhanallah teman-teman, bukan hanya yang bermanfaat, bukan hanya buahnya, tapi daunnya bermanfaat, subhanallah. Ya kan, daun kurma itu kan biasa dijadikan sebagai apa namanya, biasanya dirangkai gitu, kemudian dijadikan atap gitu loh. Kemudian batangnya juga subhanallah itu juga bermanfaat, subhanallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah bersabda, ya, apa pohon yang bermanfaat gitu ya, subhanallah, maka ketika itu para sahabat bertanya-tanya gitu, kira-kira apa sebenarnya pohon yang bermanfaat tersebut, yang semuanya bisa dimanfaatkan, ya subhanallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan atau menyamakan, ya subhanallah, kita manusia ini dengan pohon kurma. Ya, jadilah kita seperti pohon kurma yang semuanya bisa bermanfaat, subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak teman-teman, subhanallah, kata pohon kurma ini disebut-sebut ya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di rumah Rasulullah SAW itu tidak lepas dari yang namanya buah kurma. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau didatangi oleh seorang wanita ya yang meminta sedekah kepada beliau, maka beliau memberikan buah kurma, ya, satu-satunya buah di rumah beliau, dan beliau berikan kepada wanita yang memintanya, ya subhanallah. Jadi boleh juga teman-teman kita belajar ya apa itu sebenarnya pohon kurma yang merupakan tanaman yang luar biasa ini yang telah Allah ciptakan, dan subhanallah kita jadikan sebagai kurikulum di dalam pelajaran rumah kita gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman, monggo mau menjadikan ini sebagai pelajaran di rumah atau dijadikan di sebuah sekolah juga boleh, karena memang subhanallah bagusnya kita sebagai umat muslim mempelajari tentang pohon kurma ya. Jadi Rasulullah SAW aja
Sampai-sampai beliau pernah mengatakan kan ya, sesungguhnya di antara macam-macam pohon itu ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ya, katakan pohon apa itu gitu ya. Dan ternyata ya di antara pohon yang tidak jatuh daunnya kecuali ditebas itu adalah pohon kurma. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi subhanallah ya teman-teman, ini luar biasa ya kalau ada teman-teman bikin buku gitu ya, manfaat kurma gitu ya, tapi nanti bikinnya tuh dari awal bagaimana biji kurma itu. Dan subhanallah teman-teman, bijinya kurma ya, kalau teman-teman lihat itu bijinya itu ada, subhanallah, ada kitmir ya, ada apa sih kayak lapisan putih, dan itu disebutkan loh subhanallah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah luar biasa gitu ya, subhanallah, sampai saya tuh pernah dengar katanya bijinya saja, biji kurma itu kalau ditumbuk dijadikan kopi itu juga banyak manfaatnya. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kemudian yang terakhir apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Qaf ayat ke-11? Rizqan lil ibad wa ahyina bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah berikan subhanallah ya apa yang ada di bumi ini dari tanaman-tanaman, dari pohon-pohon yang bermacam-macam, subhanallah, maka Allah Azza wa Jalla jadikan itu semuanya sebagai rizki bagi hamba-hambanya, subhanallah. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang seawalnya telah mati, subhanallah, awalnya telah tandus. Dan begitulah terjadinya hari kebangkitan, subhanallah. Jadi ini teman-teman, Allah Azza wa Jalla itu dalam surah Qaf ini sebenarnya ya sedang mengajak kita semuanya ya bagaimana melihat adanya perumpamaan dari yang namanya bumi itu tandus ya, kemudian subhanallah setelah itu subhanallah Allah jadikan diturunkannya air hujan, kemudian setelah itu ditanamlah biji-bijian dan biji-bijian itu akan tumbuh. Jadi nanti sebelum Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semuanya teman-teman, maka subhanallah Allah akan turunkan hujan ya subhanallah, dan Allah akan jadikan manusia akhirnya ya bisa kembali lagi, subhanallah, Allahu Akbar. Dan subhanallah teman-teman, ini adalah sebuah hal yang harus kita imani, yaitu beriman kepada hari kiamat, di mana nanti beriman kepada hari kiamat, di antara yang harus kita imani adalah adanya hari kebangkitan. Ya, adanya hari kebangkitan. Oh iya, tadi saya lupa ya bahwa ada jasad-jasad manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak dimakan oleh tanah. Di antaranya adalah jasad para nabi. Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Subhanallah ya. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah ya mengharamkan tanah ciptaan Allah untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh ya. Allah Azza wa Jalla melarang tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, yang kedua orang-orang yang meninggal dunia ya, syahid atau para syuhada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi subhanallah teman-teman, ini luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan syahid. Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesyahidan dan Allah mewafatkan kita di bumi Rasulullah SAW, di kota Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di buminya Allah, di kota Madinah An-Nabawiyah. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ya, di mana Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, apa kata Rasulullah SAW, keadaan di mana manusia itu dibangkitkan nanti ya. Jadi keadaan manusia ketika Allah wafatkan, Allah matikan, setelah itu Allah setelah itu Allah meniupkan
as-sa'iq, ya, meniupkan sangkakala dan semua manusia mati gitu ya, wafat. Kemudian Allah turunkan hujan. Subhanallah, apa kata Rasulullah SAW? Summa yursilullahu mataran. Kemudian Allah turunkan hujan. Ka'annahu ad-dhillu, ya, seperti awan yang menurunkan hujan gerimis, ya. Dan fanambutu minhu ajsadun nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan lagi, Allah Subhanahu wa taala jadikan lagi manusia-manusia, ya, subhanallah, fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dalam keadaan menunggu adanya hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia dibangkitkan, teman-teman, keadaannya, mohon maaf ya, ini tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan, ya, dan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, subhanallah. Dan ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita saling melihat auratnya satu sama lain? Maka kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, keadaannya itu, wahai Aisyah, ya, orang-orang tuh takut keadaan dibangkitkan itu boro-boro lihat auratnya laki-laki. Misalnya orang, kalau sekarang kita di dunia ada orang, mohon maaf, nggak pakai baju, itu kan mungkin menjadi geger gitu ya, akan luar biasa ramenya. Tapi besok ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, ketakutan, ya. Ketakutan bahwa ternyata dihidupkan kembali, dan di depan itu ada hari di mana cukup panjang gitu ya. Maka penting juga bagi kita, teman-teman, untuk mempelajari, subhanallah, kehidupan setelah kematian ini, agar kita lebih takut kepada Allah, agar kita lebih mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Membahas kitab Lamiyah, Mendumah Lamiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.